Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Kita semua selama hidup pernah menangis, bahkan ketika dilahirkan pun kita dalam keadaan menangis. Menangis adalah salah satu fitrah manusia yang merasakan kesedihan atas peristiwa yang dialaminya. Dalam ajaran Islam, ada jenis menangis yang hukumnya haram dan berdosa seperti meratapi mayit secara berlebihan dan meraung-raung bahkan mencakar pipinya sendiri. Tetapi ada juga menangis yang mendapatkan pahala. Inilah yang menangis yang dianjurkan dalam Islam. Lalu bagaimana mungkin menangis dapat memperoleh pahala? Apakah alasannya? Apa keutamaan dari menangis tersebut? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Sesungguhnya seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, maka itu merupakan suatu bukti dari keimanan seorang hamba. Allah telah berfirman yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surah Maryam ayat 58. Dalam ayat lainnya pun Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Ada beberapa keistimewaan yang diperoleh bagi seseorang yang menangis karena Allah, diantaranya adalah 1. Mendapat naungan Allah. Hari kiamat adalah hari ketika setiap hamba akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Pada hari itu, semua isi hati manusia akan dibongkar, segala rahasia akan ditampakkan di hadapan Allah yang maha mengetahui. Betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan naungan Allah kelak. Orang yang beruntung mendapatkan naungannya dapat diperoleh, salah satunya dengan jalan mengingat Allah Ta'ala sendirian, yang air matanya mengalir bercucuran, karena takut kepada Allah saat di dunia. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 7 golongan yang akan Allah Ta'ala beri naungan di bawah naungannya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian beliau menyebut salah satunya adalah, dan seseorang yang bila mengingat Allah Ta'ala sendirian air matanya mengalir karena takut. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. 2. Dicintai Allah. Tangisan seorang hamba kepada sang penciptanya, membuat dirinya dicintai Allah. Mahabbahnya kepada Tuhannya mengalahkan kecintaannya kepada dunia. Ini biasanya dialami para kaum sufi yang menempatkan Allah adalah segalanya. Air mata kerinduan kepada Tuhannya inilah air mata yang memiliki nilai tertinggi. Allah berfirman yang artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran, yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surah Al-Maidah ayat 83. Selain itu ada 2 tetesan yang dicintai Allah, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih Allah Ta'ala cintai dari 2 tetesan serta 2 bekas. Tetesan air mata dikarenakan takut kepadanya dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Adapun 2 bekas itu, bekas yang ditinggalkan di jalan Allah, dan bekas kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1669. Hadis Hasan. Jerit tangis para pendosa lebih merdu didengar oleh Allah, ketimbang gemuruh tasbih para alim ulama. Innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. 3. Mendapatkan keselamatan. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh akan menangis dan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuatnya, sehingga mendapatkan keselamatan berupa ampunan Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keselamatan itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau menahan lisanmu, melapangkan rumahmu, serta engkau menangis karena kesalahan yang pernah engkau lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2406. Hadis Hasan. Oleh karena itu,
Tidak selamanya orang yang bersedih dengan meneteskan air mata menjadi tercela. Selama lisan tidak banyak menggerutu dan mengeluh terhadap takdir, artinya bersabar, dan menyesal dan bertobat atasi dosa-dosa yang diperbuat, maka bisa berbuah pahala dan keselamatan. 4. Penyebab terbebas dari api neraka. Seorang hamba akan menangis setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajiban, dan melanggar larangan Allah. Dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksaan dari Allah kepadanya, jika tak bersegera memohon ampunannya. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, hingga air susu kembali ke kelenjarnya. Tidak mungkin berkumpul padanya debu di jalan Allah Ta'ala dengan asap api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1633. Hadis Hasan. Dalam hadis lainnya pun dijelaskan dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas bin Malik mengatakan, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesenggukan. Hadis riwayat Muslim nomor 2359. Dalam hadis yang telah disebutkan tersebut menunjukkan bahwa mata yang begadang menahan ngantuk karena ingin mengingat Allah meskipun air matanya tidak keluar, namun dia tidak akan dijiliat api neraka. Tangisan air mata yang keluar karena benci terhadap maksiat tidak akan disentuh oleh api neraka. Tangisan air mata yang protes terhadap kebatilan ini tidak akan dijilat api neraka. Air mata yang selalu menangis karena maksiat yang dikerjakannya. Air mata penyesalan inilah juga tidak dapat disentuh api neraka. Tangisan karena takut kepada Allah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga, dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Tetesan air mata tersebut merupakan lambang ketakutan akan dosa-dosa yang telah diperbuat, atau takut membayangkan kehidupan akhirat, dan takut membuat Allah murka. Air mata itu merupakan tameng bagi dirinya dari api neraka, karena akan selalu berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadis ini juga menunjukkan anjuran menangis karena takut terhadap siksa dan murka Allah, serta tidak memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa yang membawa pada kelalaian dan kerasnya hati. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3400 dan Tirmidzi 2 halaman 50. Demikianlah keistimewaan yang didapat dari menangis karena Allah. Ketundukan dan ketakutan yang dalam kepada Allah menjadikan mereka tak enggan bercucuran air mata. Yang mereka tangisi bukanlah kehilangan dunia dan materi, melainkan tangisan yang lebih hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Begitu keraskah hati kita hingga tidak dapat menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Begitu keraskah hati kita hingga tak mampu menyadari bahwa azab Allah sangat mengerikan. Begitu keraskah hati kita hingga tak mampu menghadirkan secuil saja rasa takut karena Allah di dalamnya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan diberikan keberkahan dalam hidup yang membawa kebaikan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.